Pada malam Jumat itu, Intan punya janji, tapi ia tak pernah pulang. Yang ditemukan hanyalah tubuhnya, tanpa nyawa, tergeletak kaku di antara semak belukar yang basah, dan sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap dari bayangan malam yang menyelimuti kota. Polisi dengan cepat menuduh kekasihnya, Doni, sebagai dalang di balik tragedi pilu ini, didasarkan pada kecurigaan awal yang kuat. Namun, benarkah Doni sang pelaku sesungguhnya yang tega menghabisi nyawa gadis yang dicintainya? Atau ada sosok lain, sebuah bayangan tersembunyi, yang selama ini berada dalam lingkaran terdekat Intan, justru memegang pisau pengkhianatan yang keji? Pertanyaan ini akan membawa kita menyelami labirin misteri yang mengerikan. Halo, selamat datang di channel Bedah Tragedi, dan kali ini kami akan membahas topik tentang tragedi kematian Intan yang meninggal karena diperkosa teman dekatnya, sedangkan polisi curiga kepada pacar Intan. Intan, seorang gadis muda yang baru saja memasuki awal usia 20-an, dikenal sebagai pribadi yang sangat ceria, energik, dan selalu penuh dengan rencana untuk masa depannya. Senyumnya yang menawan dan kepribadiannya yang ramah membuatnya disukai banyak orang di lingkungannya. Ia memiliki cita-cita tinggi, ingin segera menyelesaikan kuliahnya, dan memulai karier impian, sehingga kepergiannya yang mendadak meninggalkan duka mendalam bagi siapapun yang mengenalnya, terutama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kehidupan asmara Intan, seperti kebanyakan gadis seusianya, juga diwarnai dengan pasang surut. Ia menjalin kasih dengan seorang pemuda bernama Doni. Hubungan mereka seringkali diwarnai cekcok kecil yang umum terjadi dalam sebuah hubungan pacaran. Namun secara keseluruhan, cekcok tersebut dianggap wajar dan tidak pernah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka berdua seringkali terlihat bersama, menunjukkan kemesraan yang membuat banyak orang iri melihatnya, seolah tidak ada satupun awan gelap yang akan menaungi kisah cinta mereka yang penuh harapan. Selain Doni, ada satu sosok penting lain dalam hidup Intan, yaitu Rino. Rino bukanlah sekadar teman biasa, melainkan sahabat karib yang sangat dipercaya Intan. Sejak bangku sekolah, Rino selalu ada untuk Intan, menjadi tempat curhat yang paling nyaman, mendengarkan setiap keluh kesah dan mimpi Intan tanpa pernah menghakimi. Kedekatan mereka begitu erat, bahkan tak jarang orang mengira mereka adalah kakak beradik, bukan hanya sekadar teman biasa yang berbagi cerita. Malam terakhir Intan, ia sempat mengunggah sebuah foto di media sosialnya, menunjukkan dirinya sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe dekat kampusnya. Sekitar pukul 8 malam, Intan pamit pulang kepada temannya yang bersamanya di kafe, mengatakan ia ada janji untuk bertemu seseorang tidak jauh dari area perumahannya. Tidak ada yang aneh dari raut wajahnya saat itu, ia terlihat seperti Intan yang biasanya, ceria dan penuh harapan, tanpa sedikit pun firasat buruk yang akan menimpanya. Namun, harapan itu sirna kala pagi tiba. Kabar mengerikan mulai menyebar dari mulut ke mulut, menggetarkan warga sekitar. Jasad Intan ditemukan oleh seorang warga yang sedang melintas, tergeletak tak bernyawa di sebuah area perkebunan yang cukup sepi, tidak jauh dari jalan utama, namun tersembunyi di balik semak-semak yang rimbun. Kondisinya mengenaskan, menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang mengerikan, menyisakan misteri dan ketakutan yang mendalam bagi seluruh orang yang mengenal gadis malang itu. Penyelidikan awal polisi dengan cepat mengarah pada satu nama, Doni, kekasih Intan. Kecurigaan ini tidak muncul tanpa alasan. Beberapa jam sebelum Intan menghilang, diketahui terjadi pertengkaran hebat antara Intan dan Doni di telepon, yang terdengar jelas oleh tetangga Intan. Nada bicara mereka sangat dingin, bahkan diakhiri dengan Intan yang mematikan telepon secara sepihak, seolah ada ganjalan serius yang tidak terselesaikan di antara keduanya. Selain pertengkaran itu, alibi Doni juga belum sepenuhnya kuat. Ia mengaku berada di rumah temannya, namun tidak ada saksi yang bisa memverifikasi keberadaannya secara konsisten selama rentang waktu kritis saat Intan diduga diserang. Motif cemburu atau sakit hati akibat pertengkaran tersebut menjadi salah satu dugaan kuat yang mendorong polisi untuk menjadikan Doni sebagai tersangka utama dalam kasus yang menggemparkan ini, meskipun bukti-bukti langsung masih minim dan belum sepenuhnya terungkap. Pesan terakhir yang dikirim Intan kepada Doni juga bernada dingin, menambah kecurigaan. "Sudah ya, aku malas bahas ini lagi." Begitu kira-kira isi pesannya. Ketika diinterogasi, Doni menyangkal keras semua tuduhan. Ia terlihat putus asa dan kebingungan, terus-menerus menegaskan bahwa ia tidak mungkin melukai Intan, gadis yang sangat ia sayangi. Namun, penjelasannya terdengar samar dan alibinya yang belum meyakinkan membuat pihak berwenang tidak punya pilihan selain terus menekan Doni sebagai tersangka utama. Opini publik pun dengan cepat terbentuk. Berita tentang pertengkaran terakhir Intan dan Doni menyebar bak api di Padang Ilalang. Masyarakat mulai mengutuk Doni,
melemparkan berbagai tuduhan dan spekulasi tanpa menunggu hasil penyelidikan yang lebih mendalam. Di mata banyak orang, Doni sudah divonis bersalah. Dianggap sebagai seorang kekasih yang tega menghabisi nyawa pasangannya hanya karena masalah sepele yang bisa saja diselesaikan dengan kepala dingin. Namun seiring berjalannya waktu, kasus terhadap Doni mulai menunjukkan kelemahannya. Meskipun ada segudang kecurigaan dan tekanan publik yang besar, bukti langsung yang mengaitkan Doni dengan kematian Intan sangat minim. Tidak ada sidik jari Doni di tubuh korban atau di sekitar TKP, dan tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat Doni bersama Intan di lokasi kejadian pada malam tragis itu. Keraguan mulai menyeruak di kalangan tim penyelidik. Kemudian muncul sebuah petunjuk tak terduga yang mengubah arah penyelidikan. Seorang saksi mata, seorang penjual jajanan keliling yang sering mangkal tidak jauh dari lokasi penemuan jasad, memberikan kesaksian penting. Ia mengatakan melihat Intan pada malam kejadian, namun gadis itu tidak bersama Doni, melainkan dengan seorang pria lain yang tidak ia kenal wajahnya. Hanya ingat bahwa pria itu memakai jaket yang mencolok dan memiliki perawakan cukup tinggi. Petunjuk kecil di TKP juga mulai ditemukan, sebuah kancing jaket yang terlepas dari pakaian, yang tidak cocok dengan pakaian yang dikenakan Doni pada malam itu. Selain itu, sepasang jejak kaki di lumpur yang ditemukan di dekat lokasi kejadian ternyata berukuran lebih besar dari sepatu Doni, memunculkan hipotesis bahwa pelaku mungkin adalah orang lain yang tidak ada dalam daftar kecurigaan awal. Penyelidikan polisi pun mulai mencari ke berbagai arah yang lebih luas. Pada saat itu, Rino, teman dekat Intan, masih berperan sebagai saksi kunci yang sangat kooperatif. Ia sering terlihat memberikan dukungan kepada keluarga Intan, bahkan sesekali ikut mencari petunjuk bersama teman-teman lainnya. Rino tampak begitu sedih dan terpukul atas kepergian Intan, dan selalu bersedia memberikan informasi apapun yang polisi butuhkan. Ia bahkan sempat terlihat menguatkan Doni di beberapa kesempatan, seolah ia adalah sosok yang paling bisa dipercaya. Namun, seiring dengan diperluasnya penyelidikan, fokus polisi perlahan mulai bergeser ke lingkaran pertemanan Intan, termasuk Rino. Detektif yang lebih teliti mulai menyadari ada inkonsistensi kecil dalam pernyataan Rino mengenai alibinya pada malam kejadian. Awalnya Rino mengatakan ia di rumah, kemudian ia mengubah ceritanya sedikit, mengaku sempat pergi membeli sesuatu. Meskipun perubahan ini tampak sepele, itu cukup untuk membuat polisi mulai menaruh curiga pada dirinya. Kecurigaan itu semakin menguat ketika sebuah temuan mengejutkan terungkap. Sebuah cincin perak milik Intan, yang sering ia kenakan, ditemukan tergeletak begitu saja di semak-semak, tidak jauh dari rumah Rino, bukan di lokasi penemuan jasad Intan. Lebih mencurigakan lagi, beberapa tetangga mengaku sempat melihat Rino membuang sebuah bungkusan kecil di area tersebut pada dini hari setelah Intan ditemukan tak bernyawa. Sebuah tindakan yang sangat tidak wajar. Petugas mulai menganalisis perilaku Rino secara lebih mendalam. Setelah kejadian, Rino terlihat sangat gelisah, cemas, dan seringkali menghindari kontak mata, terutama ketika topik tentang Intan dibahas. Kecanggungannya yang kentara dan ekspresi wajahnya, yang seringkali menunjukkan ketakutan, membuat tim penyidik semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sahabat karib Intan ini, bukan hanya sekadar kesedihan biasa. Perilaku ini memicu penggalian motif tersembunyi yang mungkin mendorong Rino melakukan tindakan sekeji itu. Polisi menemukan bukti bahwa Rino ternyata memiliki perasaan yang jauh lebih dalam kepada Intan daripada sekadar persahabatan. Ia mencintai Intan secara diam-diam, sebuah cinta tak berbalas yang berubah menjadi obsesi yang mematikan. Rino seringkali mengungkapkan rasa frustasinya kepada teman-teman lain tentang hubungannya dengan Intan, dan bagaimana ia merasa Intan tidak pernah melihatnya lebih dari sekadar seorang sahabat biasa. Diduga kuat, pada malam tragis itu, Rino bertemu dengan Intan, berharap bisa mengungkapkan perasaannya, dan mungkin meminta Intan untuk memilihnya ketimbang Doni. Namun penolakan Intan, atau bahkan ancaman Intan untuk menjauh dari Rino jika ia terus memaksakan perasaannya, bisa jadi memicu amarah dan keputusasaan Rino yang tak terkontrol. Rasa terancam akan kehilangan Intan sepenuhnya mendorongnya untuk melakukan tindakan di luar nalar. Kilas balik interaksi Intan dan Rino di masa lalu pun kini terlihat dengan kacamata yang berbeda. Beberapa momen yang dulunya terlihat biasa saja, kini menunjukkan sinyal-sinyal tersembunyi tentang obsesi Rino. Misalnya, ia selalu hadir di setiap acara penting Intan, selalu tahu apa yang Intan inginkan tanpa Intan harus memberitahu, dan seringkali cemburu ketika Intan terlalu dekat dengan pria lain, meskipun ia selalu berusaha menyembunyikannya di balik topeng sahabat setia.
puncak kebenaran akhirnya terungkap. Setelah melalui penyelidikan intensif yang melibatkan penelusuran data komunikasi dan analisis forensik, bukti tak terbantahkan yang mengarah pada Rino akhirnya ditemukan. Sidik jari Rino tidak hanya ditemukan pada cincin perak milik Intan yang dibuang dekat rumahnya, namun juga secara mengejutkan ditemukan pada beberapa barang milik Intan yang ada di TKP. Sebuah fakta yang mustahil jika Rino hanya sekadar seorang saksi. Rekaman CCTV dari sebuah toko kelontong yang berada beberapa ratus meter dari lokasi kejadian juga menjadi saksi bisu. Video itu menunjukkan Rino mengenakan jaket yang ciri-cirinya sama dengan deskripsi saksi mata, melintas di area tersebut pada dini hari setelah Intan menghilang. Beberapa jam sebelum jasad Intan ditemukan, ia terlihat terburu-buru dan sesekali menoleh ke belakang, seperti memastikan tidak ada yang melihatnya. Pada akhirnya, di bawah tekanan bukti-bukti yang tidak terbantahkan dan interogasi yang mendalam, Rino pun runtuh. Dalam sebuah momen dramatis di ruang interogasi yang terasa dingin, ia akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Dengan suara bergetar dan tatapan kosong, Rino mengakui bahwa ialah yang menyerang dan membunuh Intan pada malam itu. Mengakui setiap detail keji dari rencana gelapnya. Ia menceritakan bahwa Intan menolak perasaannya dengan tegas, bahkan mengancam akan menjauh jika Rino terus memaksanya. Dalam puncak kemarahan dan keputusasaan, Rino mencekik Intan dan memukulinya hingga tak berdaya. Ia kemudian mencoba membuang jasad Intan ke semak-semak, berharap perbuatannya tidak akan pernah terungkap dan kecurigaan akan terus jatuh pada Doni, kekasih Intan, agar ia bisa lolos dari hukuman atas kejahatan keji yang telah ia lakukan. Rino sempat mencoba berdalih bahwa ia tidak sengaja, bahwa itu adalah luapan emosi sesaat. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi dengan jelas menunjukkan bahwa ada unsur perencanaan dan upaya untuk menutupi jejak kejahatannya, bahkan dengan sengaja mengarahkan tuduhan kepada orang lain. Pengakuannya, meskipun pahit, akhirnya membawa titik terang bagi keluarga Intan yang selama ini diliputi kegelapan dan kebingungan. Kasus Intan akhirnya sampai ke meja hijau. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan penuh emosi, Rino dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini, meskipun tidak akan mengembalikan Intan yang telah tiada, setidaknya memberikan sedikit kelegaan bagi keluarga korban yang telah berjuang tanpa henti mencari keadilan bagi putri tercinta mereka. Dampak dari tragedi ini pada keluarga Intan sangatlah mendalam. Ibu Intan, yang sangat menyayangi putrinya, jatuh sakit dan butuh waktu lama untuk bisa menerima kenyataan pahit bahwa Intan telah tiada di tangan orang yang selama ini mereka anggap sahabat. Senyum ceria Intan kini hanya tinggal kenangan, meninggalkan luka yang menganga dalam hati setiap orang yang pernah mengenalnya, terutama kedua orang tuanya. Kisah tragis Intan ini mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya untuk selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan yang terdekat sekalipun. Terkadang, pengkhianatan bisa datang dari sosok yang paling tidak kita duga, seseorang yang selama ini kita percaya sepenuhnya. Kedua, kita tidak boleh mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan kecurigaan awal, atau opini publik yang belum tentu benar, karena kebenaran seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan misteri. Dan yang terakhir, perjuangan tanpa henti dalam mencari keadilan adalah hal yang patut kita apresiasi. Keluarga Intan, dibantu oleh pihak berwenang yang gigih, menunjukkan bahwa kejahatan sekeji apapun, pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju kebenaran. Semoga kisah Intan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kegelapan. Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari tragedi Intan ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga saya berharap dari cerita karangan yang saya buat ini, tidak akan terjadi di kehidupan nyata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah bedah tragedi lainnya yang penuh misteri dan pelajaran berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.